Halo semua, kenalin namaku Munir, biasa dipanggil Mumun atau Timun. Ya itu panggilan teman-temanku. Ya cukup aneh sih, tapi gak apa-apa lah. Oke, jadi tujuanku bikin video ini, aku akan recording tiap hari weekday. Sabtu Minggu kayaknya nggak termasuk, soalnya saya bikin libur. Iya begitulah. Terus tujuan bikin video ini cuman ingin dokumentasi aja sih. Ya mungkin nggak ada yang lihat ini di beranda kalian, nggak mungkin sih. Oke, di sini aku belajar bahasa pemrograman Golang yang mulai aku basic per tanggal berapa ya sekarang, tanggal 17 bulan 7 2026 ini. Mungkin aku pengen konsisten ke depannya. Semoga berhasil dan sampai di pekerjaan pertamaku di mungkin startup atau perusahaan-perusahaan yang ada teknologinya. Terus aku juga ingin curhat untuk kali ini. Mungkin ngapain sih bikin video kayak gini? Kan ngoding kan udah bisa dibantu AI. Saya rasa aku juga gak punya tujuan sih. Saya cuman ingin dokumentasi aja. Ya begitulah. Oke lanjut. Di sini karena kameraku ada di sini, jadi agak aneh. Di sini aku pakai monitor sih, jadi nggak apa-apa lah. Oke, ini no cut, no edit juga, jadi nggak apa-apa wis. Oke, di sini aku belajar bahasa Golang yang cukup unik, dimana Golang itu dibikin oleh Google pada tahun 2006. Di sini untuk perintah print itu memanggil package main terlebih dahulu, terus mengimport library FMT. FMT itu isinya ada print. Di sini aku coba run untuk file welcome.go nya yang ada di sini. welcome.go. Oke, di sini udah muncul print belajar bahasa pemrograman Golang. Oke, sebenarnya itu di sini kenapa nggak Go run? Biasanya itu kalau jalanin bahasa Golang itu saya masuk ke folder nya terlebih dahulu, terus go run welcome.go. Biasanya itu begini teman-teman. Nah, dia sama sih muncul, cuman ini karena fokus aku itu belajar, nah itu aku bikin subfolder gini supaya tidak terkena LFS error, ya dimana Golang itu mengenal LFS error yang dimana packagement itu harus ada cuman satu doang di satu folder. Jadi aku bikin subfolder begini supaya mempermudahkan trackingku untuk belajar ke depannya.
Terus kenapa aku jelasin ini, aku running file.bat. Kenapa? Di sini isinya goran, terus ini aku jelasin masuk ke foldernya, terus jalanin yang ada di dalamnya gitu sih. Aku coba keluar dulu, clear, terus label jalan terus foldernya, terus di dalam foldernya itu ada file go, welcome.go. Oke. Nah, itu script batnya itu saya kan pakai Windows di terminal CMD. Script batnya itu jalanin file golangnya gitu sih. Lanjut ke konstan. Aku belajar konsep konstannya, dimana itu konstan berisikan nilai tetap yang ditulis dari code dan tidak dapat berubah selama kode dijalankan. Terus yang kedua, bisa berupa string, nilai logika dan angka. Dalam banyak kasus ini digunakan sebagai nilai yang sementara. Terus penggunaan nilai literal mempermudah pembacaan nilai. Untuk kodenya seperti ini teman-teman. Selanjutnya number literal. Saya belajar 3 tipe di number literal golang. Yang pertama itu ada integer literal, 2 floating point mewakili pecahan desimal, terus imaginer literal. Terus di sini apa sih perbedaannya? Yang pertama itu integer literal itu hanya minus dan positif. Terus floating point itu mewakili pecahan angka desimal. Nah, di contoh ini coba saya jalanin. Jalan bentar teman-teman, number nah, floating point yang biasa itu 3.14 itu 3,14 yang di nilai matematika biasa 3,14. Nah, kalau diisi minus itu 0,009 seperti ini teman-teman, sama sih pecahan desimal biasa. Terus selanjutnya ada notasi eksponensial. Nah, itu konsepnya dimana 1,23 itu dikali 10, terus ada eksponensial dipangkatkan dengan 4 seperti ini teman-teman. Terus 5,67 eksponensial dipangkatkan min 3. Oke, selanjutnya imaginer itu diwakili dengan huruf I di belakang huruf 2i, 2 imaginer, terus min 3, i itu di min 3,5 imaginer. Selanjutnya ada string literal. Sini aku belajar gimana sih golang itu ngeprint nilai string. Di sini itu biasa hello world, hello. Terus di sini selanjutnya print hello, terus
slash n itu slash di halo, terus di bawahnya ngetab ini baris kedua sekarang, itu sih. Selanjutnya di sini juga ada slash ke kiri iya ke kiri, petik di sini itu biar bisa nyantumin petiknya ini sih. Terus ginilah, ini adalah quote saya belajar Golang 1 jam auto paham. Selanjutnya raw string literal, dimana itu diwakili dengan karakter petik di atas ini. Nah di sini apa yang diketik akan diproses, gitu sih. Coba aku jalanin. Jalan bat. Loh, kok gak bisa? Oh, ada yang salah. Oke. Nah, di sini. Ini sih, teman-teman. Hasil. Oke, selanjutnya ada run literal. Di sini konsep run literal. Maaf teman-teman. Agak cadel. Konsep run literal itu merepresentasikan Unicode atau simbol-simbol aneh yang ada di internet gitu. Mungkin bisa bahasa Cina itu ya termasuk, bahasa Jepang itu kan bukan karakter abjad ya. Terus ini bisa menampilkan bahasa dari seluruh dunia, itu tadi. Berbeda dari string karena urutan karakter, sedangkan Unicode berdasarkan satu karakter, misalnya S, ini di print S nya aja sih gitu. Nah kayak ini A, ini string. Nah perusahaan run itu petiknya 1 bukan petik 2. Kita bisa memproses banyak kata dengan run literal. Oke, di sini contoh penulisan code-nya. Lanjut ke tipe data. Di tipe data ini ada 2 tipe data, primitif dan kompleks. Nah, jenis tipe datanya di dalam primitif itu ada int, uint, float, whole, dan run-nya tadi. Ini perbedaannya rentang panjang nilai yang ada di dalamnya. Terus kalau uint ini rentang nilai yang bersifat positif. Float 3 itu bilangan desimal, whole itu true false, dan run itu karakter Unicode yang tadi. Terus selanjutnya ada kompleks, array slash map struct pointer. Nah di sini aku belum terlalu mendalami. Terus juga ada tipe data khusus, interface, function, dan channel. Ini contoh penulisan codeku. Oke, lanjut di tipe data integer. Di tipe data integer ini aku belajar tentang gimana sih integer itu bisa memasukkan nilai ke dalam variabel. Ternyata itu integer juga punya ukuran memori, tergantung arsitektur komputer Anda. Jika 32 bit itu di integer ukuran memorinya 4 byte 32 bit. Kalau 64 bit arsitektur Anda, di dalamnya nilainya memakan memori 8 byte. Cara data tersebut diinterpretasikan, di dalamnya variabel data harus jelas
Terus selanjutnya ini ada rentangnya, saya kurang terlalu paham kalau di bagian sini, soalnya rentangnya itu kalau INT8 ini sekitar 127, terus 16 ini 32.000 sekian, ini jutaan, ini berapa gitu lupa saya, nanti saya searching lagi sih. Terus ini juga sama tapi nyimpannya angka positif. Oke, mungkin itu saja. Oh, udah 15 menit. Jadi aku kepikiran kalau daily recordnya itu mungkin cuma 5 sampai 10 menit aja sih. Ternyata di 7 materi ini bisa sampai 15 menit. Oke, sekian videoku hari ini di hari Jumat. Oh, besok berarti aku gak akan upload. Oke, terima kasih, sekian.